Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Kali ini kita ada di bab tahap kedua, analisis resiko. Bagi yang belum mengakses episode sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Jadi di dalam kuliah virtual ini, saya membaca dan mereview buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning. Anda bisa membaca secara gratis buku ini di Google Playbook. Silakan dicek linknya di deskripsi. Dan di dalam buku ini, meskipun sudah lama terbitnya, sekitar tahun 2008, tetapi isinya masih relevan karena sifatnya generik, jadi tidak spesifik kepada perusahaan tertentu, tapi ruang lingkupnya ada di bidang sistem informasi. Di bagian pertama saya membahas tentang pengantar, apa itu disaster, jenis-jenis bencana, kemudian faktor-faktor yang ada di dalam disaster recovery planning. Salah satunya yang paling vital adalah corporate officer atau karyawan atau pegawai yang terlibat dan bertanggung jawab di dalam aliran data sistem informasi. Kemudian di bagian berikutnya mulai masuk ke dalam konsep dasar disaster recovery planning. Di situ ada 5 langkah, yaitu inisialisasi, analisa risiko atau analisis risiko. Ini waktu saya membuat buku salah spelling ya, harusnya risiko bukan resiko ya, yang baku begitu. Kemudian business impact analysis, penyusunan DRP dan pemeliharaan DRP. Bagian inisialisasi sudah saya bahas di bagian sebelumnya. Jadi sekilas review ada 2 aspek penting, yaitu pemahaman organisasi dan komitmen manajemen. Setelah kedua tahapan tersebut dipenuhi, maka kita baru bisa melakukan tahapan analisa risiko. Di dalam tahapan analisa risiko ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyikapi dan memahami tentang manajemen risiko. Ya, jadi salah satu faktor utama penyebab munculnya teori DRP adalah karena ada rasa fear atau ketakutan akan sesuatu yang mungkin terjadi di kemudian hari, dan sesuatu tersebut tidak diinginkan. Sebagai contoh misalnya sekarang, pada saat video ini dibuat, ada pandemi COVID-19, jadi tidak ada satupun dari kita yang mampu memprediksi tiba-tiba ada pandemi seperti ini. Tidak ada satupun dari kita yang memprediksi tiba-tiba ada lockdown di berbagai negara, ada karantina, ada PSBB yang menyebabkan banyak target kocar-kacir, banyak bisnis yang merasa terhimpit ya. Itu semua adalah resiko yang kemudian terjadi. Nah, sebelum semuanya terjadi, maka kita harus punya analisis resiko dan melakukan manajemen resiko. Definisi dari manajemen resiko itu ada banyak berdasarkan ruang lingkup masing-masing. Jadi ada yang berdasarkan ruang lingkup manajemen proyek, ada yang berdasarkan manajemen secara umum, ada yang berdasarkan ruang lingkup sistem informasi begitu. Jadi kalau Anda nanti menemui definisi manajemen risiko yang berbeda-beda, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita melihat ruang lingkupnya masing-masing.
Sebagai contoh misalnya definisi manajemen risiko dalam bidang akuntansi itu ya pasti beda dengan sistem informasi. Tapi secara umum, kalau di dalam ruang lingkup DRP atau Disaster Recovery Planning, risiko adalah akibat negatif dari hasil kerentanan suatu sistem terhadap kejadian tertentu. Bisa juga karena ada kejadian yang tidak pasti dan dapat mempengaruhi proses bisnis, khususnya yang di dalamnya ada sistem informasi. Yang paling penting dari risiko itu adalah risiko bisnis. Jadi risiko bisnis itu kalau di dalam ruang lingkup Disaster Recovery Planning itu adalah proses secara keseluruhan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan menghilangkan atau meminimalkan kejadian-kejadian tidak pasti yang dapat mempengaruhi bisnis. Nah, kejadian yang pasti itu bisa kita perkirakan dan bisa kita atasi. Tapi kalau yang tidak pasti, maka itu akan menjadi risiko. Sebagai contoh, misalnya kejadian yang pasti. Ada pengumuman dari PLN bahwa akan terjadi pemadaman listrik pada hari Rabu misalkan. Misalkan sekarang hari Senin. Pada hari Rabu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 15. Karena itu pasti sudah ada peringatan, sudah ada warning, maka pihak perusahaan seharusnya sudah menyiapkan genset dan bahan bakarnya. Dan sudah menyiapkan mana nanti yang harus dihemat supaya genset tadi bisa bertahan mulai dari jam 9 sampai dengan jam 15. Dan sebelum jam 9 pagi pada hari Rabu, maka genset itu sudah standby untuk dinyalakan. Nah, itu pasti, berarti bukan resiko. Kenapa? Karena sudah ada ada preparation. Tapi bagaimana jika tidak pasti, kemudian tiba-tiba pas di jam sibuk gitu ya, jam 10 pagi, tiba-tiba lampu mati. Ternyata bahan bakar di genset juga habis. Tidak dikontrol, nah itu resiko. Sehingga nanti akhirnya menjadi akibat negatif. Karena kerentanan, bukan karena tidak ada penanganan, tapi karena rentan. Ada genset Pak gitu. Cuman bahan bakarnya tipis begitu. Jadi akhirnya gagal. Masih kelabakan cari bahan bakar, terlanjur mati semua. Nah, dari definisi tersebut kelihatan bahwa resiko bisnis itu nantinya akan melibatkan proses identifikasi, mitigasi atau pengendalian. Ini yang sering muncul ya istilah ini, mitigasi bencana begitu. Ya. Kemudian juga di dalamnya melibatkan proses evaluasi. Jadi kalau resiko itu pernah terjadi, maka harus ada evaluasi. Nah, evaluasi ini tidak akan pernah sama di tiap perusahaan atau di tiap organisasi. Kenapa? Karena melibatkan lokasi, melibatkan tempat, melibatkan sumber daya manusia yang ada. Jadi meskipun lokasinya sama, mungkin resikonya berbeda. Karena yang satu, kantornya hanya punya satu lantai, sedangkan yang satunya, perusahaannya punya gedung sebanyak 5 lantai. Nah, pasti itu akan punya resiko yang berbeda. Meskipun bertetangga misalnya begitu. Nah, resiko itu tidak bisa dihindari. Tetapi bukan sesuatu yang negatif, tetapi harus dikendalikan, itu intinya. Ada yang masih beranggapan bahwa kalau kita melakukan manajemen resiko maka kita berdoa bahwa hal jelek akan terjadi. Tidak. Ya, satu kebodohan kalau kita berdoa ada hal jelek datang kepada kita begitu. Kita bersiap-siap gitu ya.
Kalau ungkapan yang biasa saya pegang adalah prepare for the worst ya, ready for the best. Kita tetap harus mempersiapkan hal-hal yang terburuk, tetapi kita juga siap untuk hal yang terbaik. Kalau bahasa Indonesia itu siap menang, siap kalah begitu. Nah, supaya bisa dikendalikan, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis resiko atau risk analysis. Analisis resiko ini adalah penggunaan secara sistematis terhadap informasi yang ada atau informasi yang tersedia untuk menentukan kejadian tertentu yang mungkin timbul dan besarnya akibat yang mungkin terjadi. Jadi kita sudah memperkirakan, kalau Anda di bab awal Anda perhatikan saya membahas tentang cost of failure. Jadi dihitung dulu kira-kira kalau saya down server ini selama sekian jam, maka berapa harga yang akan timbul atau harga kerugian yang akan timbul. Tiap bagian itu nanti akan punya masing-masing cost of failure tadi. Nah, dari cost of failure itu kita akan tahu nanti analisis resikonya, sehingga kita bisa punya analisis resiko yang tepat dan akurat sebisa mungkin. Ya, hanya sebisa mungkin. Kalau kepastian nggak ada yang tahu resiko itu pasti atau tidak. Semacam tukang ramal kalau bisa seperti itu. Sulit kan? Ya seperti tadi yang saya sebut sebelumnya, seperti pandemi ini. Siapa yang bisa meramal? Tapi kalau bersiap-siap ya santai-santai saja begitu. Kalau itu sudah terpetakan, maka berikutnya adalah kita bisa menentukan strategi dan respon. Ya, seperti yang saya cerita di bagian sebelumnya, seperti misal ada satu kantor atau satu perusahaan yang kantornya ada di gedung bertingkat. Kemudian mereka sudah siap. Setiap lantai itu punya agent of change, ada person in charge-nya. Jika terjadi kebakaran, siapa yang nanti akan memecahkan kaca hidran, siapa nanti yang akan mengoperasikan fire extinguisher atau pemadam kebakaran ya, tabung pemadam itu. Siapa nanti yang akan mengarahkan ke tangga darurat. Siapa nanti yang akan menyelamatkan berkas. Siapa dulu yang harus turun lewat tangga darurat. Nah, itu sudah ada strateginya, sudah ada responnya, sehingga waktu ada kebakaran atau gempa bumi atau apapun, saat turun ke lantai darurat itu, kalau panik itu pasti ya, itu sifat dasar manusia, tapi paniknya itu tidak sampai panik yang chaos gitu ya, crowd itu. Jadi panik yang menimbulkan kerusuhan gitu ya, sampai ada yang jatuh dari tangga atau apa, enggak ada. Karena semua sudah antri berbaris rapi dan tahu siapa yang di depan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang, siapa yang nanti tinggal terakhir untuk mengoperasikan hidran dan tabung pemadam misalnya begitu. Nah, jadi tujuan utamanya adalah itu. Sehingga nanti kita melakukan analisis resiko di tahap berikutnya ya. Kita bisa menentukan respon yang tepat ya. Di video berikutnya nanti saya akan membahas tentang analisa resiko. Sebenarnya ada banyak ya analisis resiko ini. Di ruang lingkup ini saya hanya membahas sedikit. Setidaknya ada 2 tahapan yang saya bahas, yaitu identifikasi resiko dan evaluasi. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.